Terima kasih Ibu dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya membahas materi hukum perjanjian internasional, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Cahya Ramadan Adhari, NIM 2020-21050, kelas R5A. Nomor 1, pengertian perjanjian internasional menurut para ahli serta kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, menurut Mohtar Kumatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Kelebihan di sini Mohtar telah menjelaskan bahwa negara-negara yang melakukan suatu perjanjian internasional ini memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan oleh akibat hukum. Kelemahannya di sini Mohtar hanya menyebutkan tujuan tertentu yang ditimbulkan dari akibat hukum tertentu. Yang berikutnya menurut Schwarzenegger, perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antara negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional. Kelebihan di sini Schwarzenegger tidak hanya menyebutkan negara yang melaksanakan perjanjian internasional, tetapi ada pihak lain yang disebutkan. Kelemahannya, Schwarzenegger hanya menyebutkan hukum tertentu yang berlaku antar negara maupun entitas lain, tetapi di sini tidak dijelaskan apa pasti sebenarnya yang dimaksudkan dengan entitas lain selain negara. Berikutnya menurut J. Robert Oppenheimer. Menurut Oppenheimer, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Kelebihan, di sini Robert tidak saja menjelaskan perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara, tetapi Robert juga menyebutkan bahwa perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Kelemahannya di sini Robert hanya menyebutkan adanya hak dan kewajiban dari negara-negara yang menjalin perjanjian, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan hak kewajiban seperti apa yang harus dipenuhi. Nomor 2, istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama, traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mencakup seluruh instrumen yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut hukum internasional. Yang berikutnya, konvensi. Konvensi dapat disebut juga sebagai kebiasaan. Dalam konteks hukum internasional, kebiasaan atau konvensi dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh salah satu kelompok negara atau organisasi dunia, namun ditaati oleh negara-negara dunia karena memiliki kepentingan yang sama dan yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Yang berikutnya, agreement atau persetujuan. Agreement atau persetujuan adalah mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat dan konvensi. Berikutnya, charter atau piagam. Istilah charter atau piagam digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Yang berikutnya, protokol. Ada dua macam protokol. Yang pertama, protocol of signature, yaitu protokol penanda tanganan merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian. Protokol tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran pasal-pasal tertentu pada perjanjian yang berkaitan dengan peraturan teknik pelaksanaan perjanjian. Yang berikutnya, optional protokol. Protokol tambahan, yaitu protokol yang memberikan hak tambahan, hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Contoh protokol tambahan, Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik tahun 1966. Berikut ada protokol based on a framework. Protokol ini merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Protokol untuk mengubah beberapa perjanjian internasional seperti Protocol of Amending the Agreement 1945, protokol yang
merupakan pelengkap, yaitu perjanjian sebelumnya seperti Protocol of the Relating of the Status of Refuge. Berikutnya ada deklarasi. Deklarasi adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu di masa yang akan datang. Berikut Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi atau pertemuan internasional yang juga menyebutkan konferensi-konferensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran yang sekiranya dianggap perlu. Berikutnya Agreed Minutes adalah suatu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Berikutnya Memorandum of Understanding adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Berikutnya Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk dan dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang bersifat teknis. Berikutnya, Change of Notes adalah perjanjian internasional yang bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Berikutnya, proses verbal. Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknis, administratif, atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu perjanjian. Berikutnya modus vivendi adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap terperinci, biasanya dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan. Nomor 4. Tujuan dan fungsi perjanjian internasional. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum serta untuk mendapatkan keuntungan. Berikut fungsi perjanjian internasional. Ini diantaranya adalah yang pertama, sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang berikutnya, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Yang keempat, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara.